Welcome to Medicast, number one medical podcast in Indonesia. Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Penggalih Mardika Lambang. Kali ini saya akan membawakan materi podcast mengenai pemanfaatan e-learning bagi tenaga kesehatan, khususnya mahasiswa kesehatan di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini kita sudah melihat secara langsung ya bagaimana infrastruktur cyber physical di era 4.0 sangat dibutuhkan. Ketika semua harus work from home, stay from home, study from home, kita lihat bahwa infrastruktur seperti internet, konektivitas, Internet of Things, bahkan server yang harus memberikan layanan sekian banyak ke seluruh penggunanya merupakan hal yang vital, khususnya juga buat kesehatan. Ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa siswa belajar dari rumah, kita bisa lihat dosen mulai bergerak menggunakan e-learning. Siswa baik yang mulai dari TK hingga kuliah, mereka juga dipaksa menggunakan e-learning. Tanda kutip dipaksa maksudnya adalah mereka harus belajar sendiri menggunakan itu. Salah satu kasus yang bisa kita lihat adalah di kesehatan. Kita tahu sendiri bahwa sebagai mahasiswa di bidang kesehatan, kedokteran, keperawatan, kebidanan, rekam medis, kesehatan masyarakat, materinya kompleks ya. Untuk itu bagaimana kita bisa mengkonversikannya dalam bentuk e-learning? Media apa yang cocok untuk e-learning? Pada prinsipnya, e-learning terbagi dari dua. Ada yang sinkronus dan asinkronus. Sinkronus maksudnya adalah langsung real, tatap muka. Kita lihat tiap hari ada Zoom ya, bagaimana berinteraksi langsung. Atau ada yang pakai Skype, Webex, semua yang sifatnya real time berkomunikasi itu secara video. Non video seperti WhatsApp, chat tuh dia langsung sinkronis ya. Lainnya apa, dibalas apa dan seperti itu. Bagaimana dengan asinkronis? Asinkronis di sini adalah pengajar membuat konten yang terlebih dahulu, lalu dibukalah konten itu dalam waktu katakan 6 jam 7 sampai jam 4 sore. Siswa masuk ke dalam kelas tersebut menyelesaikan dalam waktu 1 jam. Jadi siswa bebas mau masuk jam berapa selama di range waktu itu. Semua ada kelebihan dan kekurangan. Katakan yang sinkronus, kelebihannya adalah ya real time, kita harus saat itu juga ketemu, ada interaksi langsung dua arah yang sifatnya bisa ditanggapi. Tapi kelemahannya juga ada, yaitu apabila dia berupa video berarti latensi, ada keterlambatan, lag ya, kuotanya, jaringannya dan sebagainya. Tentunya kuota akan memakan kuota yang sangat besar. Latensi lainnya adalah jika dia non video seperti teks gitu, maka akan terjadi mispersepsi atau miskonsep ya, yang ditangkap akan berbeda. Saat di teks bilang itu yang dimaksud adalah yang lain. Misalnya kita ketik email, yang dimaksud mungkin adalah email gigi. Nah, itu kan hal yang mungkin hanya bisa diutarakan lewat voice dan video. Itu yang sinkronis. Yang asinkronis pun sama. Ada respon keterlambatan dalam fase menanggapi. Tapi kelebihannya adalah mahasiswa atau peserta tidak perlu harus saat itu juga mengikuti dengan bandwidth yang besar, tapi dia bisa sambil belajar, stop dulu sampai di sini, nanti saya lanjutkan lagi dan sebagainya. Di era seperti ini kita lihat bahwa mahasiswa juga dia nggak boleh pulang, dia di kos, kuota terbatas. Nah, para pengajar bebas membuat konten sesuai dengan kebutuhan. Saya biasanya memberikan kuliah dok, terus bagaimana ya dok materi yang saya bisa buat untuk e-learning? Apakah kuliah Bapak Ibu bisa dijadikan dalam sebuah video? Bisa dok. Nah, kita bisa mengerekam lewat webcam dan sebagainya. Setelah webcam selesai baru diupload lewat YouTube. Link YouTube itu bisa di-share ke mahasiswa. Nah, itu kan bisa lebih ringan bandwidthnya dan sebagainya. Berikutnya, tapi saya lebih suka slide kuliah saya dengan voice, dengan suara saya. Manfaatkan PowerPoint. Di PowerPoint ada fitur untuk record. Jadi sembari slide-nya berjalan, Anda bisa merekam voice itu. Saya sebenarnya voice aja sudah cukup dok. Manfaatkan podcast. Sekarang banyak pelajaran podcast. Nah, di save terus Anda bisa share. Saya butuhnya interaksi. Nah, silakan menggunakan yang sinkronus. Sekali lagi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Atau mungkin cukup dengan handout untuk cuma PDF-kan materi terus kita share. Lalu bagaimana mengelola e-learning ini? Kemarin saya juga sempat lihat beberapa postingan ya dari para sejawat dosen, termasuk juga nakes yang berprofesi sebagai dosen, dokter dan sebagainya. Dilema juga sebenarnya. Dilemanya adalah banyak institusi pendidikan yang belum siap, khususnya institusi pendidikan kesehatan mengenai platform e-learning. Ada yang terpaksa menggunakan LMS bawaan universitas yang berbasis Moodle. Apakah Moodle jelek? Enggak, tergantung pemanfaatannya. Banyak best practice penggunaan Moodle yang sukses. Contohnya di UI ya, Skele, UGM, Gamel,
fleksibel, tapi ada juga yang tidak bisa berjalan. Kenapa kok berbeda? Ya tergantung kemampuan dari institusinya, universitasnya, karena Moodle membutuhkan resource yang lumayan besar sebagai LMS ya, Learning Management System. Ada yang menggunakan Webex untuk conference, memang berbayar, tergantung kemampuan dari institusi pendidikannya. Membayarnya membayar berapa itu untuk video conference, tapi apakah sudah dipertimbangkan dari segi mahasiswa? Mereka membutuhkan kuota yang lebih besar, adakah subsidi pulsa dan sebagainya. Ada yang memiliki Google Classroom, ini yang menarik. Google Classroom berarti infrastrukturnya sudah siap, dalam artian dalam Google Suite-nya ya, sudah ada Gmail dan sebagainya. Namun ya cost-nya juga lumayan karena hitungnya per akun dan tergantung kemampuan dari institusinya, apakah bisa mengelola itu. Lalu ada juga yang memanfaatkan apa yang sudah ada. Ini yang menarik buat saya, yaitu menggunakan WhatsApp, Coolwalk ya. Hanya saja di sini kita tidak bisa mengevaluasi bagaimana proses pembelajarannya, apakah sudah tersampaikan atau belum. Sebagaimana dosen kita kan ada namanya learning objective, tingkat kompetensi yang harus diraih dan sebagainya. Apakah ada solusi seperti itu? Banyak sekali LMS yang free, ada juga yang sudah ditunjuk pemerintah, ada juga yang direkomendasikan. Anda bisa manfaatkan itu. Kebetulan saya juga founder dari salah satu startup yang bergerak di bidang e-learning di bidang kesehatan, yaitu ringanrata.id. Apabila ingin mencoba silakan klik di mooc.ringanrata.id. Di situ Anda bisa berbagi pengetahuan kesehatan dalam bentuk kuliah, bisa sebagai pengajar ataupun peserta. Tinggal login, register login, Anda sudah siap konten atau belajar mengenai bidang yang lain. Mengapa e-learning di bidang kesehatan itu penting? Apakah pernah main game real time strategi seperti Age of Empire, Rise of Nation dan sebagainya? Di mana situ kita melakukan strategi sumber daya alam, sumber daya manusia, peradaban dan sebagainya. Di situ ada satu unit yaitu pendidikan, di mana di situ akan keluar hasil-hasil riset yang terbaru, sumber daya manusia yang kompeten dan sebagainya. Mirip seperti itu. Kita unit pendidikan, artinya kita menyiapkan sumber daya manusia, inovasi-inovasi yang baru. Permasalahan yang muncul adalah saat ini ada berapa ratus institusi pendidikan, mulai dari kedokteran sekitar 90 kalau nggak salah, 90-an berapa, kalau 2018 kemarin sekitar 86, kalian ada berapa, berikutnya yang keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, gizi, pereka medis. Mereka akan menyiapkan, menghasilkan lulusan-lulusan tenaga kesehatan. Permasalahannya adalah apakah tenaga pengajarnya cukup. Kita coba lihat di website di PPD SMK, di Kemenkes, kita lihat berapa penyebaran tenaga kesehatan, atau udah lihat di website Dikti berapa penyebaran dosen khusus bidang kesehatan per wilayah atau per bidang keilmuan. Ada pertimbangan di situ penyebarannya. Otomatis kompetensi mahasiswa lulusan juga akan berpengaruh. Nah, untuk menanggulangi ketimpangan itu maka perlu sebuah pembelajaran jarak jauh. Siswa yang kurang mendapatkan materi katakan anatomi, mereka bisa belajar di e-learning itu. Nah, apalagi di era pandemi sekarang di mana mereka belajar di rumah. Di sini pentingnya para pengajar dalam hal dokter, perawat, bidan yang bertugas juga sebagai praktisi maupun sebagai akademisi mulai membuat konten, mulai berbagi, karena kita nggak tahu sejauh mana pandemi ini bisa selesai. Kita lihat sampai hari ini sudah lebih dari 12 dokter ya yang gugur bertugas, diantaranya adalah spesialis dan profesor ahli di bidangnya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan keilmuan mereka atau Anda sebagai pengajar, karena kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil duluan, tapi setidaknya ilmu itu masih bisa dimanfaatkan untuk para calon tenaga kesehatan. Di sisi lain, konten Anda bisa digunakan sampai seluruh Indonesia. Nah, di ringanrata.id konsepnya sama. Kita ingin dokter, perawat, bidan, kesmas, gizi, mereka bisa berbagi keilmuan, dan tenaga kesehatan lain mau bisa berbagi keilmuan di situ, pengalaman, best practice selama mengajar atau sebagai praktisi. Tentunya tujuannya adalah untuk mendiseminasikan ilmu. Mahasiswa yang ingin belajar mereka bisa mengakses kapanpun dimanapun. Apa saja sih fitur di dalam MOOC Ringanrata? Satu, Anda bisa membuat kelas online, membuat kelas sendiri, kategorinya sudah ada, jenis kategorinya sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu Anda bisa membuat sesi kelas berupa materi, upload dokumen PowerPoint, PDF, Word, apapun itu. Kedua, video, Anda bisa mengupload video Anda atau mengembed video dari YouTube, baik video biasa maupun video 360 untuk virtual reality. Berikutnya, Anda bisa membuat diskusi forum, bisa membuat computer based test,
baik multiple checklist question ataupun esai. Yang terakhir nih yang lagi laris, kami beberapa minggu ini ya, selama work from home ini, para dosen sering memanfaatkan adalah fitur live lecture. Jadi ada fitur di tempat kami untuk kuliah real time live lecture. Tentunya harus disetting dari dosennya dan mahasiswanya harus memahami jam berapa mau online streamnya dan jam berapa. Itu ada Blackboard ya. Blackboard itu adalah papan tulis tapi bisa diupload PowerPoint atau PDF. Bisa cara-cara juga mahasiswa bisa melihat dosennya juga, videonya dan sebagainya. Jadi compile lah, ada yang fitur asinkronosnya, ada yang sinkronosnya. Dan untuk evaluasi, mahasiswa ada di fitur laporan bagi dosen melihat kembangan tiap siswanya. Oh, sudah mencapai 100%, mereka sudah mengikuti semuanya. Oh, ada yang belum. Oh, ini jarang masuk. Bisa dilihat semua di bagian dashboard laporan kelas online-nya. Sepertinya cukup sekian dulu mengenai e-learning di bidang kesehatan di masa pandemi. Semoga bermanfaat. Tetap berbagi karena ilmu adalah salah satu amal jariah yang tidak akan terputus sampai akhir hayat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medicast is brought to you by TrustMedis, health tech solution that you can trust. For more information, log on to www.trustmedis.com.